Ketidakhadiranmu dalam perilaku mengejar memaksanya untuk mempertanyakan apakah dia benar-benar berharga bagimu seperti yang dia duga. Wanita seringkali meninggalkan hubungan dengan harapan pria akan memperjuangkannya. Hal ini memberikan validasi emosional dan menegaskan keinginan mereka. Bila kamu tidak memberikan pengejaran sama sekali, hal itu menimbulkan kebingungan psikologis tentang perasaanmu yang sebenarnya dan nilai dirinya yang sebenarnya dalam hidupmu. Strategi no chase berhasil karena menunjukkan independensi hasil. Kamu tidak mencoba mengubah pikirannya atau membuktikan nilai dirimu. Kamu menerima keputusannya dan terus maju. Kekuatan psikologis ini menarik dan menimbulkan keraguan apakah meninggalkannya benar-benar merupakan pilihan yang tepat. Jangan pernah melanggar aturan no chase. Bahkan jika dia mengirimkan sinyal yang membingungkan atau mengulurkan tangan terlebih dahulu, perilaku pengejaran apapun akan mengatur ulang seluruh dinamika dan menegaskan bahwa kamu hanya menunggu izin untuk menjadi putus asa lagi. Jangan pernah biarkan dia melihatmu menderita. Kesalahan terbesar yang dilakukan pria setelah putus cinta adalah mempercayai bahwa menunjukkan rasa sakit akan menimbulkan simpati dan penyesalan. Ini sepenuhnya terbalik. Bila wanita melihat pria menangis, memohon atau hancur karena kehilangan mereka, hal itu menegaskan keputusan mereka dan menghilangkan daya tarik yang tersisa. Inilah sebabnya mengapa menunjukkan penderitaan bisa menjadi bumerang. Wanita tertarik pada kekuatan emosional, bukan kelemahan emosional. Pria yang putus asa setelah kehilangan seorang wanita menunjukkan bahwa dia tidak dapat menghadapi tantangan hidup tanpa dukungannya. Hal ini membuatnya merasa terbebani, bukannya merasa dirindukan. Kendalikan ekspresi emosimu di sekitar teman bersama dan situasi sosial. Jika kamu harus mengatasi perpisahan secara emosional, lakukanlah secara pribadi atau dengan teman pria yang memahami situasi tersebut. Jangan pernah biarkan pengolahan emosimu menjadi pengetahuan umum yang dapat menjangkaunya. Namun inilah yang menciptakan penyesalan sesungguhnya. Saat dia mengira kamu akan hancur dan malah melihatmu menangani situasi tersebut dengan tenang dan kuat, hal itu menantang seluruh narasinya tentang pentingnya hubungan. Dia mengantisipasi menjadi penyebab penderitaan yang dramatis, tetapi kamu menunjukkan ketahanan emosional. Hindari penyalahgunaan alkohol, unggahan media sosial yang dramatis, atau perilaku publik apapun yang menunjukkan bahwa kamu sedang kesulitan mengatasi masalah. Reaksi-reaksi ini memberikan validasi bahwa meninggalkanmu sangat menyakiti, yang merupakan hal yang ingin dilihatnya untuk memastikan keputusannya benar. Strategi pengendalian emosi tidak berarti menekan perasaan yang sebenarnya. Artinya memprosesnya secara pribadi sambil tetap menjaga ketenangan di depan publik. Ini menunjukkan kedewasaan emosional yang dia klaim tidak kamu miliki selama hubungan. Wanita sering menguji respons emosional pria setelah putus cinta untuk mengukur perasaan mereka yang sebenarnya dan memastikan pentingnya mereka sendiri. Bila kamu tidak memberikan validasi emosional apapun melalui ekspresi penderitaan, hal itu menimbulkan ketidakpastian mengenai tingkat keterikatanmu yang sebenarnya. Kontak peluk segera dan permanen. Ini berarti menghapus nomornya, berhenti mengikuti semua akun media sosial, dan menghilangkan setiap kemungkinan jalan untuk menghubungi atau mengumpulkan informasi. Kebanyakan pria mempertahankan koneksi digital sambil menghindari kontak langsung, yang menghalangi penyembuhan sejati dan kemajuan. Inilah yang terlewatkan oleh kebanyakan pria. Menjaga saluran komunikasi tetap terbuka, mempertahankan harapan palsu, dan mencegah penutupan psikologis. Selama kamu dapat dengan mudah menghubunginya atau memantau aktivitasnya, sebagian pikiranmu tetap tertuju pada hubungan tersebut daripada membangun masa depanmu. Blokir dia di semua platform untuk mencegah momen lemah yang dapat merusak kemajuanmu. Kemampuan untuk memeriksa media sosialnya atau mengirim pesan cepat akan menyabotase pemulihanmu dan membuatmu tampak putus asa saat kamu akhirnya putus asa dan meminta bantuan. Namun inilah dampak psikologis yang menimbulkan penyesalan. Putusnya komunikasi secara total memaksa dia untuk menghadapi kenyataan bahwa kamu sudah melupakan segalanya.
Dia tidak dapat mengukur keadaan emosionalmu, memantau aktivitasmu, atau memberi pengaruh apapun terhadap hidupmu. Wanita berharap untuk tetap berarti dalam kehidupan mantan pasangannya, bahkan setelah putus cinta. Hilangnya kamu sepenuhnya menantang harapan ini dan menimbulkan ketidakpastian tentang perasaanmu yang sebenarnya dan situasi saat ini. Kekosongan informasi menjadi sesuatu yang menarik secara psikologis. Tolak semua upaya pertemanan atau mempertahankan kontak karena alasan praktis. Saran-saran ini selalu merupakan manipulasi yang dirancang untuk membuatmu tetap tersedia secara emosional saat dia mengeksplorasi pilihan lain. Persahabatan sejati membutuhkan ketidakpedulian tulus yang tidak terjadi segera setelah hubungan romantis. Pemutusan komunikasi harus bersifat permanen, bukan hukuman sementara. Dimulainya kembali kontak apapun akan mengatur ulang dinamika dan menegaskan bahwa kamu hanya bermain-main dan tidak benar-benar bergerak maju. Pahamilah bahwa wanita dan pria menghadapi perpisahan dengan cara yang sangat berbeda. Ketika pria meninggalkan hubungan, mereka sering melakukannya secara impulsif pada saat marah dan mungkin menyesalinya di kemudian hari. Wanita tidak beroperasi dengan cara ini. Pada saat dia memberitahumu bahwa semuanya sudah berakhir, dia sudah memprosesnya secara mental selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Inilah yang tidak disadari kebanyakan pria. Pengumuman perpisahannya bukanlah awal dari proses kepergiannya. Itulah akhirnya. Dia sudah memproses hubungan tersebut, mempertimbangkan alternatif, dan membuat keputusan akhir. Percakapan di mana dia mengakhiri sesuatu hanyalah dia yang memberitahu kamu tentang kesimpulan yang telah dia capai sejak lama. Berhentilah berharap dia akan menyadari kesalahannya dan kembali lagi. Wanita yang memulai putus cinta jarang kembali karena mereka telah menginvestasikan energi mental dan emosional yang signifikan ke dalam keputusan tersebut. Menunggu dia berubah pikiran sama saja dengan menunggu sesuatu yang tidak akan terjadi. Namun inilah mengapa pengakuan ini menciptakan keuntungan strategis. Ketika kamu memahami bahwa keputusannya sudah final, kamu berhenti membuang-buang energi pada khayalan rekonsiliasi dan mulai berinvestasi dalam perbaikan yang nyata. Penerimaan dan gerakan maju yang cepat ini menciptakan penyesalan karena berharap dia kembali tidak akan pernah bisa. Wanita seringkali bersikap dingin dan jauh setelah putus cinta karena mereka telah terputus secara emosional dari hubungan tersebut. Ini bukan kekejaman. Itu adalah perlindungan psikologis dari rasa bersalah karena menyakiti seseorang yang pernah mereka sayangi. Terimalah bahwa hubungan itu telah berakhir secara permanen sejak dia mengumumkannya. Energi apapun yang terbuang dengan harapan akan rekonsiliasi adalah energi yang dicuri dari membangun masa depan yang lebih baik. Semakin cepat kamu menerima kenyataan, semakin cepat kamu dapat mulai menciptakan kehidupan yang membuatnya menyesal telah meninggalkanmu. Sistem pengenalan realitas mencegah kamu membuat keputusan berdasarkan harapan palsu dan bukan berdasarkan keadaan sebenarnya. Kejelasan psikologis ini memungkinkan pemikiran strategis alih-alih reaksi emosional. Bangun mentalitas berkelimpahan dengan menciptakan alternatif nyata dalam kehidupan romantismu. Alasan mengapa putus cinta menghancurkan sebagian besar pria bukanlah kehilangan satu wanita tertentu. Itulah ketakutan mereka bahwa mereka tidak akan pernah menemukan wanita lain yang menginginkan mereka. Pola pikir kekurangan ini menciptakan perilaku putus asa yang mengusir wanita berkualitas. Inilah mengapa kebanyakan pria tidak punya pilihan. Mereka menaruh seluruh energi romantis mereka pada satu hubungan dan mengabaikan pengembangan keterampilan sosial, daya tarik, dan kepercayaan diri yang menciptakan pilihan. Ketika hubungan tunggal itu berakhir, mereka tidak punya apapun untuk diandalkan kecuali keputusasaan. Mulailah mengembangkan daya tarikmu segera melalui peningkatan fisik, pengembangan keterampilan sosial, dan peningkatan gaya hidup. Tujuannya bukanlah mencari penggantinya segera. Menjadi tipe pria yang memiliki pilihan sah, alih-alih menerima siapapun yang menunjukkan minat. Namun inilah yang menciptakan penyesalan terdalam. Saat dia menyadari bahwa kehilanganmu tidak mengurangi kemampuanmu untuk menarik wanita lain, hal itu menguji keyakinannya tentang ketidaktergantiannya sendiri.
Dia menduga kamu akan kesulitan menemukan orang lain, tetapi kamu menunjukkan banyak pilihan. Bergabunglah dalam kegiatan sosial, perbaiki penampilanmu, dan kembangkan kepercayaan diri yang muncul karena mengetahui kamu dapat menarik wanita berkualitas. Ini bukan tentang kencan balas dendam. Ini tentang membangun pilihan nyata yang menghilangkan keputusasaan dari susunan psikologismu. Mentalitas berkelimpahan mengubah cara kamu mendekati semua hubungan karena kamu memilih pasangan dari posisi yang kuat alih-alih menerima perhatian apapun yang kamu terima. Perubahan psikologis ini membuatmu lebih menarik bagi semua orang, termasuk mantan pasanganmu. Wanita dapat merasakan keputusasaan dan kekurangan dalam pola perilaku pria. Bila kamu menghilangkan kualitas-kualitas ini melalui pengembangan pilihan asli, seluruh energimu berubah dalam cara yang menciptakan daya tarik alih-alih rasa kasihan. Singkirkan dia dari pusat kehidupanmu selamanya dan gantikan dia dengan tujuan, ambisi, dan cita-cita yang tidak bergantung pada wanita manapun untuk mencapainya. Kebanyakan pria menjadikan wanita sebagai sumber makna utama yang menciptakan kerentanan terhadap manipulasi dan rasa sakit yang mendalam saat hubungan berakhir. Inilah yang tidak dipahami oleh kebanyakan pria. Menempatkan wanita manapun di pusat kehidupanmu secara otomatis membuatmu kurang menarik baginya. Wanita ingin menjadi bagian dari misi pria, bukan tujuan utama keberadaannya. Ketika kamu menjadikannya seluruh duniamu, kamu menjadi membosankan dan mudah ditebak. Bangun ambisi karier, sasaran kebugaran, proyek kreatif, dan tantangan pribadi yang memberikan makna pada hidupmu, terlepas dari hubungan romantis. Pria yang membutuhkan seorang wanita untuk merasa terpenuhi akan selalu rentan terhadap kontrol oleh wanita yang menyadari ketergantungan ini. Namun inilah mengapa hal ini menimbulkan penyesalan. Ketika dia menyadari bahwa kehilanganmu tidak mengurangi tujuan hidupmu, tetapi malah meningkatkannya, dia menyadari hubungan tersebut mungkin telah menghambatmu alih-alih mendukung pertumbuhanmu. Peningkatan fokus dan prestasimu setelah kepergiannya menunjukkan bahwa dia merupakan pengganggu. Kembangkan hobi, minat, dan koneksi sosial yang terabaikan selama hubungan. Seringkali pria mengorbankan hasrat pribadi untuk mengakomodasi preferensi dan tuntutan waktu wanita. Mendapatkan kembali kegiatan-kegiatan ini menunjukkan bahwa kehilangannya membebaskan kamu untuk menjadi diri sendiri yang lebih autentik. Restrukturisasi prioritas hidup menunjukkan bahwa kamu memiliki identitas dan tujuan di luar hubungan romantis. Kemandirian psikologis ini menarik dan membuatnya mempertanyakan apakah dia benar-benar menambah nilai pada hidupmu atau menguranginya. Wanita ingin merasa penting dalam kehidupan pria tanpa menjadi satu-satunya hal penting dalam kehidupan pria. Ketika kamu menunjukkan keberadaan yang kaya dan utuh tanpanya, itu menciptakan keseimbangan sempurna antara menunjukkan bahwa dia penting sekaligus membuktikan bahwa kamu tidak membutuhkannya. Hentikan semua investasi emosional, mental, dan finansial padanya segera dan selamanya. Ini termasuk memikirkannya terus-menerus, membicarakan hubungan dengan orang lain, atau menghabiskan uang untuk hal-hal yang mengingatkan kamu padanya. Setiap investasi yang berkelanjutan membuat langkah maju menjadi lebih sulit dan menyakitkan. Inilah yang tidak disadari oleh kebanyakan pria. Semakin besar kamu berinvestasi pada seseorang, semakin sulit bagimu untuk melepaskannya. Inilah sebabnya mengapa putus cinta terasa lebih menyakitkan ketika kamu sudah menghabiskan banyak waktu, uang, dan energi emosional pada hubungan tersebut. Terus berinvestasi setelah selesai hanya akan memperdalam rasa sakit. Hentikan kerugianmu sepenuhnya daripada mencoba menyelamatkan sesuatu dari reruntuhan hubungan. Hapus foto, buang hadiah, dan hilangkan pengingat fisik yang membuatmu tetap terhubung secara emosional dengan apa yang telah selesai. Barang-barang ini mencegah penyembuhan dan penyembuhan psikologis. Namun inilah wawasan strategisnya. Ketika kamu segera menghentikan semua investasi dan terus maju tanpa menoleh ke belakang, hal itu menunjukkan independensi hasil yang menimbulkan penyesalan. Dia berharap untuk tetap menjadi orang penting dalam pikiran dan pertimbanganmu, tetapi kamu memperlakukannya sama sekali tidak relevan dengan perencanaan masa depanmu.
Hindari perilaku merusak diri sendiri seperti minum alkohol berlebihan, mendengarkan musik sedih, atau terhanyut dalam film romantis yang membuatmu terus terikat secara emosional dengan rasa sakit. Kegiatan-kegiatan ini merupakan bentuk investasi berkelanjutan yang mencegah penyembuhan dan kemajuan ke depan. Berhentilah membicarakan hubungan dengan teman dan keluarga. Diskusi berkelanjutan ini adalah investasi emosional yang membuatmu terikat secara psikologis, sementara seringkali menghasilkan nasihat buruk dari orang-orang yang tidak memahami situasi. Proses pengalaman itu secara pribadi dan melangkah maju secara publik. Protokol penghentian investasi memaksa kamu untuk mengalihkan energi untuk membangun masa depan daripada memproses masa lalu. Momentum maju ini menciptakan kesuksesan dan kebahagiaan yang membuatnya menyesal telah meninggalkanmu. Jangan pernah melanjutkan investasi, bahkan jika dia menunjukkan minat dalam rekonsiliasi. Setiap investasi baru pada seseorang yang sudah menunjukkan kesediaan untuk membuangmu, berarti kamu sedang mempersiapkan diri untuk rasa sakit dan manipulasi yang berulang. Tujuannya adalah mencapai sikap acuh tak acuh sepenuhnya terhadap pilihan, aktivitas, dan pendapatnya. Ketika kamu benar-benar tidak peduli dengan apa yang dia lakukan atau pikirkan, kamu telah mencapai kebebasan psikologis yang membuat kesuksesan menjadi mungkin, dan penyesalan tidak dapat dihindari. Kebanyakan pria tetap terikat secara emosional dengan mantan pasangannya selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun setelah putus, yang mencegah mereka membangun kehidupan dan hubungan yang lebih baik. Semakin cepat kamu mengakhiri semua investasi, semakin cepat kamu dapat menciptakan kehidupan yang membuatnya berharap dia tidak pergi. Ingatlah bahwa dia adalah bagian dari masa lalumu, bukan masa depanmu. Setiap menit yang dihabiskan untuk memikirkannya adalah waktu yang dicuri dari membangun kehidupan yang akan membuatnya menyesali keputusannya. Protokol penghentian investasi memastikan energimu diarahkan untuk menciptakan penyesalan, bukan memperpanjang rasa sakit. Ubahlah kehadiranmu di media sosial menjadi bukti peningkatan hidupmu tanpa terlihat putus asa mencari perhatian. Kebanyakan pria menghilang sepenuhnya dari platform sosial atau mengunggah upaya yang jelas untuk membuat mantannya cemburu. Kedua pendekatan tersebut gagal karena tidak menciptakan bukti sosial nyata adanya perbaikan. Inilah yang terlewatkan oleh kebanyakan pria. Strategi media sosial yang efektif setelah putus cinta memerlukan dokumentasi autentik mengenai kemajuan yang sebenarnya, bukan pertunjukan performatif yang dirancang untuk memicu reaksi tertentu. Tujuannya adalah menciptakan bukti yang tak terbantahkan bahwa hidupmu membaik secara dramatis setelah dia pergi. Posting konten yang menampilkan pencapaian, pengalaman, dan koneksi sosial secara alami.